Hai sanak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah pada sanak semuanya. Nah, gimana nih sanak semuanya? Apakah hari kemarin lebih baik daripada hari ini? Semoga hari kemarin lebih baik daripada hari ini dan begitu seterusnya. Pada video kali ini, Aci ingin bahas hal yang menarik, yaitu suatu tulisan dari seorang dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, yaitu Ibu Fadila. Nah, tulisannya itu tentang hadirnya brand-brand baru beberapa tahun ini khususnya di Minangkabau, Padang sendiri. Kafenya ini memiliki brand dan tema yang aneh dan nyeremin. Contohnya yang sering Aci dengar tuh mie narako, ayam narako, mie jahanam, dajjal. Itu aneh kan, kata-kata yang biasanya kita hindari, takuti, tetapi lagi viral-viralnya di tengah masyarakat. Adalah suatu gaya hidup yang baru bagi masyarakat Minangkabau, karena beberapa tahun terakhir ini munculnya kafe-kafe dengan nama yang sangat menarik perhatian. Bukan karena ada hal yang baru di sana, tetapi nama yang diangkat agak menyeramkan menurut Aci, yaitu adanya mie narako, kemudian mie carui, ayam narako, dajjal, jahanam, dan lainnya, yang menurut Aci itu adalah kata-kata yang biasanya kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Yang jadi persoalan adalah kenapa banyak sekali masyarakat yang menyukai dan berkunjung ke kafe-kafe tersebut. Kalau dari makanan tidak ada hal yang baru di sana, melainkan kayak olahan mie atau ayam yang dibuat sangat pedas, yang menurut Aci kalau kita konsumsi secara berlebihan itu nggak baik untuk kesehatan kita. Nah, yang jadi persoalan adalah kenapa masyarakat banyak mengunjungi kafe-kafe tersebut, dan apakah berbeda selera orang dahulu dengan orang sekarang, di mana rendang dan nasi padang masih diakui kelezatannya bahkan oleh dunia. Pada masa modern saat ini sana munculnya suatu ikon brand yang diangkat oleh suatu kafe atau perusahaan, itu nggak bisa kita anggap remeh begitu saja sana. Karena ketika seseorang memunculkan suatu brand nama, artinya mereka memiliki visi, misi, strategi yang tidak hanya persoalan ekonomi saja, tetapi suatu perusahaan atau kafe yang mengangkat suatu brand itu mewakili raga dan jati diri orang, kafe, atau perusahaan yang memakai nama brand tersebut. Nah, biasanya nih, suatu perusahaan besar akan mengeluarkan dana yang sangat besar ketika ingin menciptakan suatu brand yang ingin diangkatnya pada masyarakat. Contohnya saja pemerintahan Kota Padang. Pemerintahan Kota Padang mengeluarkan dana yang besar untuk membuat brand Taste of Padang. Dalam prinsip Islam sana, nama adalah doa, nama adalah dakwah, nama adalah harapan oleh setiap orang yang memakainya. Nah, ketika suatu kafe atau perusahaan memakai nama-nama yang tidak baik menurut Aci, kayak mie narako, ayam narako, carui, kilo, jahanam, dan lainnya. Nah, harapan seperti apa sih yang digantungkan oleh kafe tersebut? Apakah kita harus baca bismillah dulu sebelum memakan makanan mie narako, ayam, carui, dan lainnya itu? Nah, sedangkan nama itu kan doa sana, nama itu adalah dakwah. Nah, dakwah seperti apa yang dibawa oleh nama-nama tersebut? Apakah mereka menggantungkan harapan dengan nama-nama yang tidak baik itu? Apakah mereka menganggap nama-nama itu bisa menjadi tuah yang menghasilkan
rezeki yang melimpah untuk mereka? Sana, bukankah nama adalah identitas yang dibanggakan oleh pemakainya? Nah, yang awalnya si pemilik kafe ingin dengan nama Carui Setan Jahanam, maka akan mengundang konsumen datang rame ke kafenya. Dan ketika nanti udah besar kafe ini, apakah dia akan bangga dengan nama Setan Jahanam tersebut? Nah, Aci punya cerita nih. Dulunya senior Aci memulai karirnya dengan membuka kuliner yang diawali dengan nama yang tidak baik. Nah, dengan berjalan waktu ternyata tempat kulinernya ini ramai didatangi pengunjung dan dia tidak bangga dengan nama tersebut sehingga menggantinya dengan nama yang baik. Nah, ternyata sana nama tren Setan Jahanam Dajjal ini tidak hanya viral di Minangkabau saja, tetapi sudah menyebar ke seluruh kota. Dengan kata lain, sudah mewabah ke seluruh Indonesia. Nah, bentuknya ini tidak hanya dalam bentuk brand atau nama kafe, tetapi dalam bentuk desain baju, nama baju, toko, lama-lama yang ada di kota, bahkan lirik lagu. Nah, jadi sana baru-baru ini beredar kabar bahwa Pemko Padang akan menyurati pemilik nama kafe yang tidak baik. Nah, harapannya pemilik ini akan mengganti nama kafenya sesuai dengan koridor dan norma yang berlaku. Harapannya semoga tidak hanya Pemko Padang saja yang melaksanakan kebijakan baik ini, kota-kota lain juga akan melaksanakan dan mengikuti kebijakan Pemko Padang. Kita sebagai generasi yang cinta dengan kebudayaan Minangkabau juga dapat mendukung kebijakan Pemko Padang dengan cara berkreasi dan berkreativitas sesuai dengan kebudayaan kita sendiri. Nah, sekian dulu sana video dari channel video Anak Minang, tontonan orang Minang. Nah, terima kasih kepada Ibu Fadila yang telah membuat tulisan berharap orang lain akan tersadarkan akan lebih baik kita menggunakan nama-nama atau brand dengan nama yang baik. Nah, terima kasih kepada sana yang telah menonton video kami. Nah, menurut sana sendiri gimana? Apakah pemilik toko harus mengganti namanya atau tidak? Kita bisa berbagi di komen. Nah, bagi sana yang suka video ini silahkan di like dan apa sih komen agar video kami jadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.